sampai 153. Ya, surat Al-An'am surat ke-6 ayat 151 sampai 153. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa la taqtulu awladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Ini saya baca satu ayat dulu, 151. Artinya, katakanlah hai Muhammad, kesinilah kalian, akan saya bacakan apa yang diharamkan Tuhan kalian kepada kalian. Janganlah kalian menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua, dan jangan membunuh anak-anak karena takut miskin. Kami yang menjamin rezekimu dan rezeki mereka. Jangan kalian mendekati perbuatan yang fahsyat, baik yang zahir maupun yang batin, dan jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang hak. Itulah wasiat Allah kepadamu, mudah-mudahan kamu berakal. Itu artinya ayat 151 surat Al-An'am. Jadi Bapak Ibu, surat Al-An'am ini ayat 151 sampai 153 ini ayat yang disebut wasiat Allah. Karena di setiap penutup ayat, kalau Bapak baca di penutup 151 itu, zalikum wassaqum bi. Inilah wasiat-wasiat Allah kepadamu. Di 152 dibaca lagi di penutupnya sama. Zalikum wassaqum bi. Itulah wasiat-wasiat Allah kepadamu. Di 153 sama. Di penutupnya zalikum wassaqum bi. Itulah wasiat-wasiat Allah kepadamu. Jadi kalau di total Bapak Ibu, di 3 ayat ini ada 10 wasiat Allah. Wasiat ini Bapak Ibu adalah perkara yang penting yang diucapkan di waktu tertentu kepada orang tertentu yang melahirkan efek atau pengaruh tertentu. Yang biasanya wasiatnya Ibu itu disampaikan menjelang akhir hayat seseorang. Kalau cici mau lain, nantinya menyampaikan sesuatu, itu wasiat. Itu wasiat. Sebab wasiat itu mewakili dia tiulang mendangan. Kalau kini kau ambo ceramah belo, kau nak wasiat, ya ceramah. Sebab kau pulang itu adalah belo. Tapi kau sempat ambo mati di situ, meninggal. Itu ketika ambo sasak meninggal itu sakaratul maut itu aku pasang jamaah masjid iman. Ya, tolong nanti setelah meninggal saya, ya jaga-jaga pengajian kita. Waktu lama wakil itu. Kalau kini kau mengecek dosa punya itu. Itu hebatnya wasiat itu. Jadi wasiat itu di detik-detik terakhir orang akan meninggal dunia. Makanya di 180 surat Al-Baqarah, bila kamu hendak meninggal dunia dan kamu meninggal ada memiliki harta, al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin, berwasiat. Itu artinya wasiat itu di detik-detik terakhir kehidupan kita. Biasanya kalau misalnya dulu apa ibu tua kita atau ayah atau apa suami menjelang dia meninggal, lalu dia meninggalkan pesan-pesan tertentu. Tentu sampai kita mati ingat kita. Itu wasiat. Karena perkara serius penting. Tapi dalam agama kalau kita berwasiat hanya 2 saja urusan wasiat. Masalah harta satu, masalah agama satu. Itu makanya masalah harta ya intaraka khairan al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Jika engkau memiliki harta dan kematianmu sudah datang,
saat itu berwasiatlah. Nanti soal harta itu ya. Atau berwasiat soal agama, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Yakub, ya, zalika wasakum Ibrahim begitu. Jadi Ibrahim menjelang mati, sembah Allah ya, jangan menyembah berhala. Saya dulu menghancurkan berhala. Jangan anak cucu saya menyembah berhala. Itu wasiat Ibrahim menjelang mati. Jadi wasiat itu masalah agama atau masalah harta. Lain daripada itu tidak perlu dan tidak wajib ditunaikan. Kalau ada misalnya wasiat dan kalau mati bisu kubur di kampung ya, tidak perlu, itu tidak mesti. Dia mati kubur terus itu. Ya kan? Itu tidak wajib menunaikan wasiat seperti itu. Ya, ada dulu sebagian bapak itu wasiat itu jamaah dulu. Jamaah tanya Pak Ustaz, dulu ketika suami ibu menjelang meninggal, nyoba wasiat Pak Ustaz. Wasiat ibu, dan kalau mati besok kau jangan akidah. Ya, sampai kini aku tidak laki Ustaz, karena ada wasiat. Nah, lalu saya katakan, ibu dah habis idah ibu. Allah Ustaz, Allah mau cari nikah. Itu wasiat tidak perlu ditunaikan itu. Kalau mati malah dia orang menikah ini. Hidupnya panjang, kalau mati lalu. Mana katakan udah mau nikah, lama mana? Lagi dikira orang nakal dalam bahasa do. Kalau mati urusan selesai itu. Berarti buku lagi idahnya yang boleh menikah. Ya, jadi kamu jamin hidupnya juga kalau bakal raja yang tidak apa. Jadi dia perlu pemimpin baru, perlu ya dapat pesantren yang baru, suami yang baru. Tanggahannya menikah. Mati jelas mana orang tinggal apa. Itu tak boleh, itu tak wasiat itu nama itu. Ya, kalau punya seorang ya dia bapak bukan mati itu dia wasiat itu. Kalau bisa jadi di sini rancak, tak tega nikah je lah kan. Itu kesian. Jadi kalau mati besok kau jangan nikah tak. Kalau gaib menjadi nenek juga Pak. Yang lain nenek tak berhala Pak, itu mundur kacang nikah. Ini ale. Jadi itu wasiat. Itu wasiat tuh. Nah jadi kalau Allah berwasiat, ya tentu tidak mungkin seperti kita ya. Karena Allah tidak akan mati kan. Dan semua pembicaraan Allah itu pasti penting. Tapi ketika Allah menggunakan kata wasiat, ini menunjukkan hal yang sangat serius. Ya, karena ada perintah, ada wasiat. Misalnya di An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Allah memerintahkan agar engkau berbuat adil, berbuat ihsan dan memberi kepada kerabat. Di sana ada wasiat, perintah. Allah perintahkan ya'muru namanya. Tapi yang di sini wasakum bih, ini wasiat Allah. Nah, ini menunjukkan ini perkara yang sangat serius, penting, ya, bukan yang lain yang penting, ini spesial karena Allah sebut dengan kata wasiat. Nah minimal Bapak Ibu ada 10 wasiat Allah kepada kita. Wasiat pertama, Allah tusyriku bihi syai'an. Jangan pernah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syirik. Jadi wasiat pertama dari 10 wasiat Allah itu urut 1 itu tauhid, akidah. Itu wasiat Allah yang paling pokok, tauhid. Jangan pernah syirik. Baik syirik dalam akidah maupun syirik dalam ibadah, dua-duanya tidak boleh. Karena syirik itu dosa besar. Apa itu syirik? Kalau dalam akidah ada keyakinan di dalam diri kita, ada sesuatu yang menentukan selain Allah. Itu syirik. Satu-satunya yang menentukan itu Allah. Kalau ada yang menentukan selain Allah, itu syirik. Syirik. Dokter doa, kemungkinan baru BA, yo paten BA, apapun penyakit sehat itu syirik. Karena ibu bapak sudah meyakini dokter itu menentukan.
kesembuhan, padahal kesembuhan itu dari Allah. Iza maritu wa huwa yashfini. Tidak ada penyakit kecuali kesembuhan itu dari Allah. Tapi sebabnya obat. Gitu. Tapi tidak obat yang menyembuhkan, izin Allah. Banyak orang yang baru begitu tapi mati bagaimana? Ya kan? Baru banyak tak dokter orang baru mati tangannya. Orang mati itu bukan di dokter, itu mati di ajalnya orang sampai. Jadi tidak boleh ada keyakinan-keyakinan yang kita di situ yakin bahwa ini menentukan atau syirik dalam keyakinan akidah itu. Nah, siapa itu ayo mana rajin itu jadi rajin juga rajin itu kayu atau syirik itu. Kaya miskin bukan karena rajin atau malasnya dia. Bekerja itu sebab dia menjemput rezekinya. Kalau tidak bekerja pun nanti sebab rezekinya ada juga. Tapi Allah suruh kita bekerja, famshu fi manakibiha, berjalanlah di muka bumi menjemput rezeki. Tapi dek kare kerajo itu banyak dapat, dek seketik kerajo itu jadi ringan, kerajo seketik dapat, tak begitu. Karena rezeki kita sudah ada di langit dicatat Allah. Berapa yang dicatat pasti dapat. Tak akan bertambah, tak akan berkurang, tak akan salah kirim Tuhan itu. Sudah dicatat. Iko bara banyaknya dalam kardus ini. Baku yang iko di buku aku. Baku iko yang timbul ke meja aku. Namu aku ada di situ. Itu makanya kita sering berdoa dalam sholat itu berzikir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, jika engkau sudah mencatatkannya untuk saya, sedunia orang menghalangi tak akan bisa sampai. Tapi kalau engkau tidak mencatatkan, sedunia orang mengantarkan tak akan datang. Begitu akidah. Makanya memang kita tidak boleh dengki dengan rezeki orang. Kenapa? Allah yang membagikannya banyak untuk dia. Pekerjaan sebab saja. Ada orang kerajo kare memang seketik tapi begini. Kalau kerajo kare lah yang menentukan hasil, aku kan becak kayu-kayu. Para barinnya kerajo membecak. Lagi becaknya masih becak pundo kan, becak kayu. Sampai dikuru ikut ayo becak itu. Barang ada peda ibu sehari. Ada orang latihan saya tinggal di ibu. Hai guys. Kadang 2 miliar lagi seminggu lebih hai guys. Mungkin tak perlu nak kali kerajo yang menentukan banyak seketiknya. Memang Allah yang menentukan bahagia dia segitu banyaknya. Apapun pekerja yang dia lakukan, dia pasti banyak dapatnya sebanyak yang ditetapkan Allah. Nah kalau kita yakin dek kerajo kari banyak, dek kerajo seketik aku terus sirik namanya itu. Ya sirik. Bapak itu juga menggali dan berjalan itu sama mengali kerami mudu, sama buka, sama buku, sama jumlah kerami. Ini banyak sama ada PPT itu sore itu. Beda. Makanya kita bekerja itu cari pahala. Allah suruh kita bekerja untuk dapat pahala. Hasil sesuai kata Allah, kata Allah. Tidak akan berubah itu. Tapi kalau kerajo kari, wah dapat seketik, pahala di pengadaan di akhirat. Itu caranya bin. Ada orang kerajo kari, ibu kari kerajo, tapi seketik dagingnya Allah simpan itu di akhirat. Tapi semua pekerjaan dibalas dengan pahala. Yang dunia tidak ditentukan oleh pekerjaan. Itu akidah kita harus begitu. Nah kalau tidak syirik namanya. Jadi syirik dalam keyakinan itu ada sesuatu yang menentukan selain Allah. Misalnya itu di kampung aku, kalau musim ke sawah itu selalu membantai kabel di kapal bandar. Syirik. Bangku di kapal bandar dibantai kabel. Yo darahnya ku anyui ke sawah-sawah. Barakah lah itu sawah ku selamai dari hama. Ya kan? Lalu kemudian tanaman ku menjadi syirik. Padahal yang menentukan tumbuh tidaknya hama itu Allah semua sudah. Oh kalau Nabi kamu udah biasanya ke lapang tuh makan sama-sama udah lama doa sama-sama biasa sudah lama. Silaturahim. Tapi harus di kapal bandar apa jadi masalah? Syirik. Itu berhala namanya. Jadi berhala aku udah patung ya. Itu berhala kabel yang dikami itu berhala namanya. Syirik. Ada bagai orang membuat fondasi rumah pada rahim gaya tuh.
ayam yang didabi itu berhala namanya itu syirik itu. Bakal didabi ayam didarahi supaya tidak banyak itu yang buru-buru itu buru apa. Itu yakin itu. Berarti Allah di mana? Berarti ada kekuatan lain selain Allah yang membuat kita susah, yang membuat kita sakit. Tidak, Allah sudah mengatur. Ada orang memasang kudu-kudu apa pengatur pisang sedang ada. Tapi sekarang Ada bendera gitu. ya. Oke, bendera syirik syirik itu pisang tuh haram dimakan, itu berhala. Kamu kalau di Jawa koko. Kalau musim bulan berapi awal tuh, wah itu bapak rabu itu, ya di Surakarta yang Solo. Ya dia bapak rabu itu kecilnya makan itu spesial barakah. Sampai injak-injak rabi itu syirik. Biarpun dia baca pendoa ayamnya dilepasin berebut orang ambil itu syirik. Itu syirik. Berarti ini yang menentukan ayam ini. Masih ada. Yaitu itu praktek-praktek animismenya itu yang syirik namanya. Karena dengan ini akan begini. Padahal Allah yang menentukan, tidak ada satupun yang menentukan. Tidak ada satupun yang bisa memberi mudarat, yang memberi manfaat kecuali hanya Allah. Makanya habis keluar rumah kita tuh berdoa apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un bis sama'i wala fil ardi. Tidak ada satupun yang bisa memberikan celaka baik di bumi maupun di langit kecuali itu dari Allah. Nah, begitu. Itu syirik namanya itu. Termasuk Bapak Ibu, makanya setan dilarang Nabi, jangan kau mengatakan kalau andai, bila mana, seandainya, itu adalah ucapan setan untuk membuat kamu syirik kepada Allah. Kita kan beriman ke takdir kan? Anaknya Pak Pai beranak, Anwi, enggak pakai je. Kalau kau nak Pai tadi kan tak boleh buka, tu tak boleh tu. Syirik. Alasan banyak. Kalau tak Pai tadi tak kau boleh kul. Kalaupun dia ada pergi berenang, dia mati juga hari itu. Cuma sebabnya tak dia ada sebab, tapi dia mati hari itu. Makanya kata Nabi, kalau sudah terjadi sesuatu, jangan berkata kalau, tapi katakan Allah. Takdir Allah sudah datang. Dan kita hanya menjalankan takdir Allah. Ya, kalau ada kecelakaan, kan apa suaminya, itu ular dari tangga, dari itu, dapai dari itu, nak boleh kok ada. Misalnya anak ibu jatuh patah, itu lagi kecil dari, kalau tak itu dari itu ada boleh kok, tidak boleh. Kalau tak boleh itu tak begitu, itu tak boleh. Syirik itu. Berarti kita percaya, tak yakin dengan kadar Allah itu bagian kesyirikan. Allah yang menentukan semua itu sebab-sebab saja. Sebab-sebab saja. Ya kan? Sudah sampai mendaki, tak mati gitu, tak kamu itu dia tak mendaki. Kalau tak mendaki mati sama-sama hari itu. Yang mendaki hari itu dua, mati juga hari itu. Walaupun tak mendakinya pasti mati hari itu. Karena kadar Allahnya matinya di situ. Matinya hari itu jam segitu. Nah, sebabnya saja di situ. Selama kok banyak orang mendaki gunung, Mak. 80 gunung tahu orang mendaki gunung, Mak kok timbulnya batu-batu gunung. Itu. Pak ini dapat batu je leh. Selama kok rapi orang mendaki mana deh? Mungkin ya tahun-tahun baru dulu Pak. Mungkin Panu, mungkin puncak gunung, tapi mana batunya itu? Nah, tak boleh mengatakan kalau syirik. Itu Ustaz, kalau kita bikin pondasi rumah tuh kasih ayat. Sama tuh jimat dikasih tunduk sama apa beda? Saya pernah juga gitu. Tak boleh. Syirik, tobat nasuha. Ada orang takut balik rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate, rumah kan itu sempang kok. Jalan ke mantap ke rumah aku langsung ke rumah tusuk sate. Anakmu orang balik doang gitu sial. Syirik tuh. Data itu bumi Allah sama. Baik buruknya ya tergantung kata rumah. Ya. Ada orang nak mau balik rumah tusuk sate. Ya. Ada orang takut jauh di Bali, kamar hotel atau kamar di Bali.
di kamar hotel kok Pak, tak udah mau digawani di kamar hotel tuh Pak, dari Dubai lebih ambil kali jadilah kamar hotel Pak. Tapi kalau nyangkut di gawani Pak, syirik. Kalau rumah berantu, Kalau hantu, memang ada rumah itu kalau kosong memang jin dan setan di situ. Iya tuh, kalau rumah kosong tuh bunyi-bunyi rumah tuh, bunyi orang apa menuelo, bunyi orang ikut, itu jin dan hantu tuh. Iya tuh, itu nak syirik itu tuh. Yang tak boleh itu minta tolong ke jin tuh, itu syirik. Seperti dukun-dukun, dukun-dukun tuh minta tolong ke jin. Kalau minta tolong kan kepada Allah kan sudah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami minta tolong. Aduh, minta tolong ke jin. Syirik. Syirik. Bisa dipindahan Ustaz. Apa? Bisa dipindahan. Jin itu bisa dipindah. Ini punya rumah. Bisa, Pak. Diusi bisa. Oh, itu masuk ya, apa yang sekolah ya? Nah, itu Pak. Iya, Pak. Makanya Bapak diperintahkan Nabi kalau kita masuk rumah kosong, baca Assalamualaikum. Kalau kita baca Assalamualaikum, jin-jin yang keluar semua. Gitu tuh Pak. Makanya Ibu kalau masuk ke hotel, misalkan kan hotel itu kosong tuh kamar itu. Ada penghuni gitu. Nah masuk kamar itu baca Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu kan ada itu. Dan aku sampai kali itu. Tapi kalau udah masuk ke baca salam lah, kecil yang kawan gue ya, besti gue. Iya kan, baca salam dari kedua kok ada jawab itu muslimnya terus jadi jawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu jin yang muslim itu masuk sana aman aja lah ini Bu gimana tahu itu jawab pakai ini ya mana tahu kayaknya jawab kan ada karena jin itu bisa bersuara Ibu dan itu banyak hadis-hadis menjelaskan itu. Ada seorang sahabat lewat di sebuah tempat ada tembok betul kosong saja, tapi tembok ada. Lalu dia dipanggil fulon, tembok, mana orang ada orang. Ada orang yang baik saya pulang. Kami yang pak, kami yang boleh lewat di situ tembok kosong sudah. Ada orang yang boleh ngomong, jadi cerita ada orang. Apa kata bapaknya? Saya mendengar Nabi bersabda, bila engkau berada di satu tempat yang di situ kosong dan ada orang, kalau mungkin ada bangunan tua apa segala macam, ada suara-suara yang memanggilmu, itu jin dan setan yang memanggilmu. Maka kata dia, bacalah doa. Ya, doanya apa? Allahumma inna rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, atau azanlah seperti azan salat, karena dia akan lari sambil terkentut-kentut. Itu caranya. Jadi Ibu kalau tinggal di rumah surang, tinggal di rumah surang, itu bunyi orang main dari lantai jam 2 malam. Ada bunyi orang cuci piring yang di belakang. Ada bunyi orang main air di kamar mandi. Karena tahu Ibu tinggal surang itu azan Ibu, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai. Pasti dia lari ke langkah itu, habis. Tapi kalau sudah azan Ibu itu bunyi juga deh. Kurang tuh. Iya. Anak itu lari dari bunyi itu kurang tuh. Anda tolong deh. kalau ayat kursi. Ya bisa ayat kursi karena jin sedang takut dengan Al-Quran. Takut dia dengan Al-Quran. Dulu orang bisa dipindah halo Ustaz. Jin dipindahkan itu maksudnya diangkat. Makanya ruqyah. Ruqyah itu mengangkat jin. Jin itu jatuh di langit, dia pun turun ke kamar dalam angkat dia. Itu pokoknya ruqyah namanya. Itu boleh Pak. Memang begitu. Dan jin dan setan itu ada Bapak Ibu, jangan dikira tidak ada. Dan tak satu hadis yang menjelaskan itu bahwa ya makanya ada setan itu yahdurun, hadir jaga kita. Makanya perlindungannya dua. Rabbi nanti baca di Al-Mu'minun 99 sampai 100 itu. Di Al-Mu'minun surat Al-Mu'minun 90 berapa? 97 terus 98. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Satu hamazat namanya. Hamazat itu hanya bisi-bisi gangguan-gangguan yang bulu-bulu ibu agak-agak hamazat namanya. Atau ibu masuk-masuk takut-takut itu hamazat. Tapi ada kalanya yahdurun wa a'udzubika rabbi ayyahdurun.
saya berlindung dari kedatangan dia. Berarti dia datang ke kita dalam rupa tertentu, mungkin rupa binatang, mungkin rupa anak gadis, mungkin rupa nenek-nenek. Datang dia, ya. Dan itu pada dulu kan istri Nabi Nuh datang, nenek-nenek bantu menawarkan piti banyak ke istri Nabi Nuh supaya istri Nabi Nuh kok berkhianat ke Nabi Nuh. Setan yang datang ke istri Nabi Nuh bukan setan itu, dalam wujud manusia itu, ya. Ada sering itu, dan biasanya kalau setan datang, kalau ada binatang, ya seperti ular, kalajengking, atau anjing hitam kata Nabi. Nah, makanya kalau kamu salat lewat kalajengking, lewat anjing, lewat ular, bunuh. Kenapa? Itu jin dan setan yang lewat. Begitu. Tuh aku kalau salat itu dibuka atau jadi pician. Itu dibunuh datang gue itu. Menunggu itu langsung. Ada sudah di bawah setan ada pagi. Aku buka atau tuh kok lewat yang kita bunuh setan. Maka setan itu bisa wujud dia. Atau nenek-nenek, kakek-kakek. Ya biasanya setan itu lebih suku dari nenek-nenek. Ya. Aku kalau ada nenek-nenek, kakek ibu, nggak tahu sih ya nenek, kalau nggak tahu ibu-ibu sih duduk lagi apa. Nah itu boleh jadi nggak orang nanti itu jin. Nah caranya baca doa tadi. Allahumma rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Kalau dibaca doa itu, kok setan atau jin pasti larinya. Pas kali. Tapi kalau sejumlah ibu sudah baca itu pulang. Ya. Jadi kalau jin dan setan itu tidak sirik, yang sirik minta tolong ke jin, menjadikan jin sebagai pelindung, menjadikan jin sebagai teman. Kan ada orang pak supaya kayo, ada jinnya pak. Ya, aku nama itu babi ngepet rasanya. Itu sirik itu pak. Yang begitu, tuyul, Pak Yul, jin terjun, syirik. Karena dia menjadikan itu sebagai teman. Padahal jin dan setan itu musuh. Pasti dia mengikuti itu kehendak-kehendak jin itu. Itu enggak. Kalau hanya sekedar ini percaya di jin itu enggak syirik. Ya. Nah termasuk syirik itu dalam ibadah, bukan hanya menyembah patung, enggak. Kini kok banyak orang syirik kini musim kampanye. Datang kalau haji, lagi bantuan 10 juta. Udah tujuan lagi bantuan itu supaya dapat suara. Syirik itu. Berarti dia beribadah bukan Allah yang dia tuju, tapi dukungan. Syirik itu. Karena kan iya karena kudu kami beribadah hanya karena Engkau ya Allah. Bukan karena mau dipilih, bukan karena mau jadi caleg, enggak. Ini banyak kok orang-orang syirik gini kok. Iya, kalau ngasih bantuan ini karena Allah, enggak caleg pun saya bantu juga. Buktinya apa? Ada orang bagi bantuan karpet kawas haji itu, enggak tapi di situ udah karpet dulu. Yang tarik karpet dulu. Nah itu buktinya dia bukan karena Allah kan? Ada motivasi, ada motivasi selain Allah itu syirik. Itu makanya syirik itu kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, maka semua amalmu akan dihapus oleh Allah. Nanti baca di surah Az-Zumar 65. Ya surah Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, semua amalmu hapus. Hapus. Itu makanya riya itu syirik kecil. Karena riya menghapus semua amal kita. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jangan kalian hapus amal kalian dengan menyebutnya atau memamerkannya. Ibu-ibu di WA grup itu tahajud syirik. Iya, untuk apa ibu kasih tahu di WA grup ibu tahajud? Menjago orang tak menjago orang itu betul. Lalu apa
ini mati, binonya baca ayat itu bisu siang baca. Aku jadi pegawai awet tahajud itu sekali itu kalau kita usah kita tahajud. Tak tampak itu semua kita, tapi tahu bagi tahu. Dia bantu hapus pahala syirik. Dan ciri-ciri apa tadi? Menghapus semua pahala kan. Lain asyrakta layak batalna amaluka. Begitu. Ya, kalau engkau berbuat syirik, amalmu hilang. Tadi menyebut amal hilang kan? Ya sama syirik kalau begitu. Sama juga riya. Makanya ibu, ya di WA group tidak usah disebut tahajud begitu. Jangan-jangan itu bagian kepada kesyirikan kita kepada Allah. Karena kita ingin amal kita diketahui orang, ingin dipublikasikan ke orang. Orang riya itu dia tidak yakin kalau Allah membalas. Maka dia ingin balasan manusia, pujian kah, simpati kah. Orang yang syirik, yang riya itu kan tidak yakin Allah mencatat, padahal Allah sudah mencatat. Ya, nah, itu makanya tuh syirik. Makanya pesan pertama tuh syirik, jangan menyekutukan Allah dalam ya apapun, sekecil apapun syirik, tidak boleh. Ya, tidak boleh ada di hati kita itu kesyirikan. Apakah dalam hal akidah, apakah dalam hal ibadah, tidak boleh. Itu wasiat pertama. Ada pertanyaan dulu, Ibu? Silakan. Kalau semua sumbang itu amplop itu sembako itu asal syirik kan? Dia memberi itu tujuannya apa dulu kan? Kan kalau dia karena Allah tidak ada masalah. Itu tunjuk-tunjuknya biasa kan? Ah, itu yang syirik kan? Melakukan satu amal yang motifnya bukan ridha Allah. Itu makanya orang yang ikhlas itu tanda orang tauhidnya benar. Itu makanya surat tauhid namanya surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu namanya surat al-ikhlas karena al-ikhlas itu tauhid. Orang yang tauhidnya benar ya ikhlas. Itu makanya surat al-ahad itu surat tauhid itu surat ikhlas namanya. Dan orang yang ikhlas kalau beramal innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Surah Al-Insan ayat 8 sampai 9. Kami kalau beramal beribadah mencari ridha Allah saja. Enggak ingin balasan dan terima kasih. Terima kasih itu enggak mau dia. Jadi orang kebantu terima kasih banyak Pak. Itu pun takutnya. Jangan terima kasih itu jadi balasan habis. Itu makanya ada orang tertentu Ibu, kalau masih nakal mendapat sini bawa karpet kok. Terima ini. Siapa mendapat berarti kenyang sedekah. Sehingga dia tidak pernah tahu kasihan yang sedekah seumur hidup. Supaya dia tidak ingin terima kasih dari orang sama kalau langsung ke orang terima kasih, minimal terima kasih Pak. Nah, itu pun bisa jadi menghabiskan amal kita. Jawab kata cuci dulu. Kalau membantu orang kan tuh, Pak saya kata terima kasih itu saja. Terima kasih sedekah sudah meluncur. Banyak. Kalau bisa jangan terima kasih. Kalau ada orang Pak beragi meminta doa orang sebagai. Pak Bu, Pak, tolong doakan Abu ya. Apa doa? Memberikan Allah, jangan minta doa pula ke orang itu. Ada sebagian itu yang memanggil santunan ke anak yatim, pegang hati. Bu, Pak, anak yatim, mari tolong doakan ya. Merasa rasa dia. Tidak perlu itu untuk apa? Berarti mengharap balasan dari orang lain. Walaupun hanya sekedar doa. Memberi saja karena Allah tidak perlu mau didoakannya, mau terima kasih, tidak penting, tidak mungkin, tidak perlu. Aku yang ikhlas namanya karena kita mencari Allah saja. Itu makanya pas sedekah aku tengah malam disuruh Allah. Allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah bil-laili wan nahari. Kenapa pas sedekah aku malam dan siang bukan siang dan malam? Malam dan siang. Coba baca ayat ini. Perintah bersedekah itu bukan siang malam, malam siang. Kenapa malam siang? Bersedekahlah di tengah malam. Karena di siang hari nampak di orang, di samping tampak di orang, yang dari pun tampak ada orang malunya. Tapi kalau bersedekah tengah malam, lampu dapur zaman sisuk, kadang orang awak beragi nak nampak di orang dari pun tak kehilangan air muka di muka orang. Itu beragi dan belajar. Maka sedekah dengan cakap tengah malam, tak malam, tak siang, supaya awak nampak di orang yang
lima pun ada budak nak kehilangan ilmu ko dan orang ini. Iko pak zakat baru antri ulang sepanjang rumah pun. Tak begitu. Kalau memberi itu antarkan ke rumah orang itu. Jangan nampak orang. Cukup awak saya tahu pun nampak. Maka sedekah kau mandam pak, tak siap. Ya, tapi kalau sedekah mandam tentu jadi canggih dah dengan ilmu. Kau apa yang ada sedekah ke rumah jago jangan salahnya. Jadi bola ya bola betul pak. Ya aku misalnya kan mencari jadul pak, tapi jasa bagaimana bukan kinyo kan. Bagi belajar jadul dan jasa bagaimana panjang itu orang. Ya mas sudah ada tu lagi tu. Aduh, aduh kita begitu pak. Ya, jadi ya memberi itu kalau ada misalnya apa kan pakai namo lah saya dapat aduh kat foto kan, nanti yo pak, besar. Kan bis bako, itu ada di situ foto langsung. Ada nomor urutnya misalnya. Itu lah sirik kan. Ya nggak sebutkan, cuman situ ada foto. Kalender sih. Ya. Ya, sih kalender cuma namo itu. Berarti kalau namo itu ada motif, ada maksud yang maksudnya bukan karena kebaikan, karena mencari pahala, pasti mencari suara. Jadi yang syirik namanya. Di masjid betul kalender. Itu makanya bos aku di musim-musim begini kok banyak orang dengan syirik. Ya. Buktinya saat kalau tidak mencalek musim pemilu, tidak tahu boleh tunjuk loh pak. Kini kok pak, kalau orang duduk di lapau, pak tuh bosok je. Barang-barang sadar kan, ayo, kan? Apa lu ayo, ada sama Abang apa pak? Itu awak yang disuruh lo mencalek. Mohon doa saya. Itu. Oh kalau udah mencalek pak, minta bayi nak namo ya pak. Aku lah mencalek kan, tiba-tiba saya cuak pak pemurah. Karena ada motif syirik. Karena Allah bawa nanti ada yang milih di sana dan dipilih juga tidak ada masalah. Kan begitu katanya ini. La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami memberi makan ini karena Allah. Ada terima kasih, ada balasan dan kami harapkan. Itu yang ikhlas namanya. Gitu. Ya. Ibu sama juga, ibu soal ibu memasak. Itu kalau ibu mengicip kapan? Pak, lama pak. Lama pak. Syirik ibu. Baru Ustaz, kalau ibu ingin dipuji. Kau tidak jawabnya pak. Pak, lama pak. An lama amba saya nyata gitu. Dia nak masak. Kan yang ibu harapkan mantap. Dia ibaratkan. Baru kapan ibu itu sini itu. Berarti ibu masak ini bukan karena Allah, tapi supaya dapat pujian dan simpati suami, sayang suami. Tidak ada urusan. Ibu masak karena Allah perintahkan ibu berbakti pada suami ibu. Itu perintah Allah. Tugas ibu melayani dia. Sekarang ibu masak karena Allah perintahkan. Bahwa dia puji, bahwa makan tak penting. Kan bisa jadi kan dia makan ibu tak payah masak. Seharian masak ibu udah masak padahal lari-lari kaki dia masak. Pulang apa kau siang boleh diajak makan. Pak makan lelah. Agak siapa? Dia nak makan dari dalam rumah. Agak cipu tu tahu cipu aja dia masak ni begitu juga. Ya. Akhirnya ibu dah ikhlas syirik apa tu? Kalau dah ikhlas ya syirik apa lagi? Ya dipuji sana. Ya kan ibu bukan karena Allah masaknya. Kalau ibu masaknya karena Allah, ya Allah, saya menunaikan perintah Engkau ya Allah. Mau suami saya memuji, mau tidak ada urusan dengan itu. Nah, kalau dipujinya, alhamdulillah. Tak dipujinya tidak apa-apa. Tak makan pun tidak apa-apa. Karena saya mencari lidah Engkau saja. Apa ikhlas? Kalau dipuji bisa putar di periuk kan Pak? Ya kan ibu bertanya, Laila Bapak tu ingin jawabannya sesuai dengan harapan ibu. Jawabannya mantap. Nah, itu jawabannya. Aku kalau dah sesuai dengan harapan ibu, jawabannya apa? Sudah gitu. Laila Bapak, maaf. Agak cipu, tidak tahu tak boleh juga, cipu.
Dah lama kerja lama Ustaz. Cewek alhamdulillah Dah lama Pak. kerja je lama. Apa Pak? Cewek alhamdulillah Pak. Ya tidak apa-apa, kan begini juga Pak. Ria tak ria itu kan soal hati Pak. Hati. Bisa jadi Pak, aku 1 juta. Tahu lah Pak sama saja itu 1 juta, tapi belum tentu tidak ikhlas. Karena dia begitu tuh mungkin karena motivasi orang dan memang kenapa? Belum tentu juga tidak ikhlas dia. Yang tak ikhlas itu, Bapak Ibu, yang ria itu bahagia, dipuji, kecewa, tidak dihargai. Itu baru dia ria. Kalau kamu serupa, nggak ibu sama ibu banyak masih nikah sama ya. Kecilnya dan dia jitu memang, dan dia dulu jitu ada paling. Itu tuh karena itu, kalau bunyi karena itu. Ayah mampu kecil apa tadi? Banyak gue berkakak. Alhamdulillah. Segitu saja Pak. Jadi tambahan. Ditambah aja jadi ria aja di kulit itu, ya kan? Ya kayak gini, ibu, kadang begini juga ibu bisa ikut berumrah, ibu atau antum sebagai umrah, ya kan? Ada ibu selfie, ada di balik update status, amang update status ria, itu untuk ibu update status, ya, lebih itu OTW, menuju tanah suci, mohon doa restu, upload. Tahu orang saudari kau sedunia kau di upaya umrah kau. Nah masuk ke komentar kawan, upaya umrah ibu ya selamat ya mudah-mudahan lancar perjalanannya. Alhamdulillah ya, aku yang kaki gue mahal gue. Iya Pak, berarti yang dua sebelum itu ilah. Yang tadi dia, yang kedua surah namanya, mana namanya? Enggak, ya setan itu sanjang ibu, jam terbangnya tinggi jadi ibu. Ya. Lebih cantik yang lewat sama jitu setan itu. Syirik. Iya syiriknya, kan syiriknya ada yang syirik besar, ada yang syirik khafi, macam-macam yang dibagi Pak. Yang susunya, sembakonya, nikonya, salah. Kan syirik itu ada syirik besar, ada syirik khafi yang tersembunyi yang dia yang tahu syirik. Dan perintah Allah dan begini itu, jangan syirik sekecil apapun. Dan disebutkan jangan menyembah berhala, jangan syirik sekecil apapun. Nah, makanya ibu disitulah kalau masak ibu masak sana. Jadi tanya-tanya lah Pak, boleh lama. Nak makan aja beralam. Masak kali, bukan malu dah. Kalau bantuan tuh Ustaz, Naik. Bantuan yang mana? ada PKH dia alhamdulillah dapat bare. Ya kalau bantuan tak ada masalah kan? Memang begitu tugas kita saling membantu. Yang tidak boleh itu membantu langsung diberitakan. Langsung kalau diberitakan tidak jadi bantu dulu. Ya ada. Harus ada kamera. Nanti harus sama. Itu makanya bantuan itu lagi bantu itu tangan malam ceritanya tadi. Supaya udah dapat diulang tangan malam itu. Sebetulnya sih ya. Oh ini itu. Ini satu baru dulu ya. Ada 9 wasiat lagi ya. Nah, nanti kita lanjutkan. Mudah dapat kepadanya. Ya tutup dengan doa kafarat subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.